Apabila Tuhan membukakan bagimu suatu jalan untuk ma'rifat atau mengenal padanya, maka janganlah menghiraukan soal amalmu yang masih sedikit. Sebab Tuhan tidak membukakan bagimu, melainkan Ia akan memperkenalkan diri kepadamu. Tidakkah kau ketahui bahwa ma'rifat itu semata-mata pemberian karunia Allah kepadamu, sedang amal perbuatanmu hadiah daripadamu? Maka di manakah letak perbandingannya antara hadiahmu dengan pemberian karunia Allah kepadamu? Ma'rifat, mengenal kepada Allah, itu adalah puncak keuntungan seorang hamba. Maka apabila Tuhan telah membukakan bagimu suatu jalan untuk mengenal kepadanya, maka tidak usah kau hiraukan berapa banyak amal perbuatanmu, meskipun masih sangat sedikit amal kebaikanmu. Sebab ma'rifat itu suatu karunia, pemberian langsung dari Allah. Maka ia sekali-kali tidak tergantung kepada banyak atau sedikitnya amal kebaikan. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, apabila aku menguji hambaku yang beriman, kemudian ia tidak mengeluh kepada pengunjung-pengunjungnya, maka aku lepaskan ia dari ikatanku dan aku gantikan baginya daging dan darah yang lebih baik dari semula. Dan ia boleh memperbaharui amal, sebab yang lalu telah diampuni semua. Diriwayatkan, Allah telah menurunkan wahyu kepada salah seorang Nabi SAW. Aku telah menurunkan bala atau ujian kepada seorang hamba, maka ia berdoa dan tetap aku tunda permintaannya. Akhirnya ia mengeluh, maka aku berkata kepadanya, hambaku, bagaimana aku akan melepaskan daripadamu rahmat yang justru bala itu mengandung rahmatku? Karena dengan segala kelakuan kebaikanmu, engkau tak dapat sampai ke tingkatan yang akan aku berikan kepadamu. Maka dengan bala itulah engkau dapat mencapai tingkat dan kedudukan di sisi Allah. Beraneka warna jenis amal perbuatan, karena bermacam-macam pula pemberian karunia Allah yang diberikan kepada hambanya. Karena itu, tiap orang soleh yang menuju ke suatu makom atau tingkatan harus mengerti dalam ibadah yang mana ia rasakan nikmat ibadah. Maka disitulah akan terbuka baginya, apakah dalam sembahyang atau puasa atau ibadah lain-lainnya. Amal perbuatan itu sebagai kerangka yang tegak, sedang ruh jiwanya ialah terdapatnya rahasia ikhlas, ketulusan dalam amal perbuatan itu. Keikhlasan seseorang dalam amal perbuatannya menurut tingkat kedudukannya. Maka keikhlasan orang abror apabila amal perbuatannya itu telah bersih dari riya yang jelas maupun yang samar. Sedang tujuan amal perbuatan mereka
selalu hanya pahala yang dijanjikan Allah kepadanya yang ikhlas. Dan ini terambil dari ayat Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, dan tiada kami mempersekutukan engkau dalam ibadahku ini kepada sesuatu yang lain. Adapun keikhlasan orang-orang muqarrabin ialah menerapkan pengertian la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk mengelakkan dan tiada kekuatan untuk berbuat apapun kecuali dengan pertolongan langsung dari Allah. Tiada daya kekuatan sendiri, sedang semua itu hanya daripada Allah. Ia merasa bahwa semua amal perbuatan semata-mata karunia Allah kepadanya. Sebab Allah yang memberi hidayah dan taufik. Ini terambil dari ayat Iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami mengharap bantuan pertolongan, sebab kami sendiri tidak berdaya. Amal orang abror dinamakan amal lillah, beramal karena Allah. Sedangkan amal muqarrabin dinamakan amal billah, beramal dengan bantuan karunia Allah. Amal lillah menghasilkan sekedar memperhatikan hukum lahir, sedangkan amal billah menembus ke dalam perasaan hati. Seorang guru berkata, perbaikilah amal perbuatanmu dengan ikhlas, dan perbaikilah keikhlasanmu itu dengan perasaan tidak ada kekuatan sendiri. Sedang semua kejadian itu hanya semata-mata karena bantuan pertolongan Allah. Tanamkan dirimu dalam tanah kerendahan, sebab tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam, maka tidak sempurna hasil buahnya. Tiada sesuatu yang lebih bahaya bagi seorang yang beramal daripada menginginkan kedudukan dan terkenal di tengah-tengah masyarakat pergaulan. Dan ini termasuk keinginan hawa nafsu yang utama. Rasulullah SAW telah bersabda, siapa yang merendah diri maka Allah akan memuliakannya. Dan siapa yang sombong atau besar diri, Allah akan menghinanya. Ibrahim bin Adam radhiyallahu an berkata, tidak benar-benar bertujuan kepada Allah siapa yang ingin masyhur atau terkenal. Ayyub Asy-Syahtiyani radhiyallahu an berkata, demi Allah, tidak ada seorang hamba yang sungguh-sungguh ikhlas pada Allah, melainkan ia merasa senang, gembira jika ia tidak mengetahui kedudukan dirinya. Mu'ad bin Jabal berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sedikitnya ria itu sudah termasuk syirik, dan siapa yang memusuhi seorang waliullah berarti telah melawan, berperang kepada Allah. Dan Allah kasih sayang pada hamba yang takwa, yang tersembunyi, tidak terkenal, yang bila tidak ada tidak dicari, dan bila hadir tidak dipanggil dan tidak dikenal. Hati mereka sebagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan kesukaran. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, ketika kami di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata,
Besok pagi akan ada seorang ahli surga yang sembahyang bersama kamu. Abu Hurairah berkata, aku berharap semoga akulah orang yang ditunjuk oleh Rasulullah itu. Maka pagi-pagi aku sembahyang di belakang Rasulullah SAW dan tetap tinggal di majelis setelah orang-orang pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba hitam berkain compang-camping datang berjabat tangan pada Rasulullah SAW sambil berkata, "Ya Nabiullah, doakan semoga aku mati syahid." Maka Rasulullah SAW berdoa, sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, apakah orang itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, ya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau memerdekakan ya Nabi Allah? Nabi menjawab, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah akan menjadikannya seorang raja di surga? Hai Abu Hurairah, sesungguhnya di surga itu ada raja dan orang-orang terkemuka. Dan ini salah seorang raja dan terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah kasih kepada makhluknya yang suci hati, yang samar, yang bersih, yang terurai rambut, yang kempis perut, kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk kepada raja tidak diizinkan, bila meminang wanita bangsawan tidak diterima, bila tidak ada tidak dicari, bila hadir tidak dihirau, bila sakit tidak dijenguk, bahkan bila mati tidak dihadiri jenazahnya. Ketika sahabatnya bertanya, tunjukkan kepada kami seorang dari mereka. Nabi menjawab, yaitu Uwais Al-Qarani, seorang berkulit coklat, lebar kedua bahunya, sedang tingginya selalu menundukkan kepalanya sambil membaca Al-Quran. Tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Andaikan ia bersungguh-sungguh meminta sesuatu kepada Allah, pasti diberinya. Di bawah bahu kirinya ada bekas belang sedikit. Hai Umar dan Ali, jika kamu bertemu padanya, maka mintalah kepadanya supaya membacakan istighfar untukmu.